Pembacaan kita dari Hosea 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya. Hosea 4 ayat 1 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang yang mengadu, dan janganlah ada orang yang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka aku akan kutukar dengan kehinaan. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak tahu mengapa pengurus atau panitia memilih tema ini. Tapi saya percaya ini firman Allah. Jadi mari kita dengarkan firman Allah dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan roh kita. Dan jika firman itu menegur kita, jika firman itu menguatkan kita, jika firman itu mengena dengan hidup kita, kita persembahkan buat Tuhan. Kita sudah waktunya gereja untuk tidak lagi memastikan orang hanya mengalihkan pengetahuan, tapi sungguh-sungguh persekutuan-persekutuan kita mengalami kebenaran, mengalami kuasa, dan juga mengalami kasih Kristus. Perhatikan saudara-saudara, kita lihat satu-satu. Apa soal umat di zaman Hosea? Soal umat di zaman Hosea ialah ketidaksetiaan dalam pernikahan yang berdampak pada ketidaksetiaan kepada Allah. Ini disebut dengan 7 dosa maut. Sebab hubungan dengan Allah itu gambarannya dalam pernikahan. Ya, ingat saudara-saudara, pertama kali selain Allah menciptakan manusia, dia sediakan semua, kemudian dia ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, kemudian dia membangun keluarga. Jadi keluarga adalah gambaran hubungan manusia dengan Tuhan. Suami istri
Bahkan dalam Rasul Paulus katakan di Efesus 5 ayat 32, gambaran Kristus dan gereja. Jadi di zaman Hosea, umat itu disebut bersinah. Bersinah artinya mereka mencari Allah lain di luar Tuhan Allah. Mereka menyembah berhala, dan dampak dari penyembahan berhala ialah terjadi hubungan ketidaksetiaan kepada pasangan dan terjadi sejumlah persundalan dan persinahan yang terjadi atas umat. Jadi sering saya katakan, kalau di sebuah kota, kalau di sebuah negeri ada kejahatan-kejahatan seksual, ada kejahatan-kejahatan persinahan, periksa. Jangan-jangan di dalam rohnya mereka tidak menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Itu di seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Selalu nabi-nabi menggunakan istilah umat telah bersinah. Artinya meninggalkan Allah, tidak setia lagi dengan Allah, dan buktinya tidak setia dengan pasangan. Yang kedua, dosa yang kedua di zaman Hosea menyampaikan firman ialah umat cenderung mandiri, tidak peduli lagi dengan kepemimpinan Allah. Yang penting ialah saya, beta. Itu yang disebut kerajaan ego. Saya mau beritahu bapak-bapak, ibu-ibu, kerajaan iblis sudah kalah sejak Yesus menyatakan sudah selesai. Yesus sudah kalahkan iblis dan semua kroni-kroninya. Iblis sudah kalah. Tetapi yang masih bergulat sampai hari ini ialah kerajaan Allah melawan kerajaan ego kita. Kesombongan kita. Hawa nafsu kedagingan kita. Itulah sebabnya banyak orang bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi seiring dengan selesai ibadah 2 jam, tindakan-tindakan yang melecehkan firman Allah terus terjadi. Yang ketiga, intrik-intrik atau ada hidden agenda, rancangan-rancangan di belakang, ya, membuat rencana-rencana jahat, ada intrik-intrik, ada praktek-praktek di luar otoritas. Kalau ketong di Ambon bilang main belakang. Yang keempat, penyembahan berhala yang sangat populer di Samaria waktu itu ialah lembu emas dan pencampuran atau sinkretisme dewa Kanaan, ya, dan salah satu yang paling terkenal di zaman itu ialah dewa Moloch, di mana Moloch itu minta korban anak-anak. Kita lihat juga ada imoralitas yang terjadi di mana-mana. Seks bebas. Yang keenam, ketidaktahuan. Bukan hanya tidak tahu Tuhan, tapi tidak mau tahu. Orang Ambon bilang seng nodek. Seng mau tahu, itu beta urusan. Kalau ditegur tentang kebiasaan buruknya, orang suka balas, beta puang bukan saya puang. Beta urusan. Mau mati kah hidup kah beta urusan. Itu yang disebut roh independen, roh ego yang tidak mau. Maunya bergabung dengan komunitas tapi selalu merusak komunitas. Ya, bahkan Tuhan pun dianggap tidak ada. Dan yang ketujuh ialah suka bersungut-sungut. Tidak tahu bersyukur. Itulah 7 dosa maut yang melanda Israel sehingga Tuhan mengutus, ya, Nabi Hosea. Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah yang bertanggung jawab untuk kebobrokan umat macam begini? Yang pertama, para imam. Para imam itu tidak menjadi teladan, tapi dong telanjang. Dong doa lain, kelakuan lain. Dan beta selalu bilang cerita latihan lain, main lain.
Di gereja dong mempersembahkan kurban, tapi di luar dong bikin korban banyak. Di luar dong angkat tangan menyembah Tuhan, berdoa khusyuk, tapi di luar dong bikin banyak orang menumpahkan air mata. Para imam sebenarnya adalah penjaga umat dengan doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Yang kedua, para nabi, nabi-nabi palsu yang hanya memberitakan kemurahan Tuhan, yang tidak pernah memberitakan murka Allah yang bahaya atas dosa. Oh, enggak apa-apa, kita ini anak-anak Tuhan sudah diselamatkan. Tuhan mengerti kita, Tuhan itu seperti tete dorang. Kalau cucu-cucu bikin salah, nanti tete, lari par tete saja. Kalau dapat pukul dari bapak dan mama, lari par tete saja. Jadi akhirnya kita bilang tete manis, karena hubungkan dengan tete yang selalu sayang. Dosa tidak ditegur, dosa tidak dihukum, dosa tidak didisiplin, tapi tete terus, makanya tete manis. Lalu akhirnya tete moyang, tete nenek moyang. Lalu selanjutnya tete ruga, pukul dada terus. Tete ruga itu sumati tapi pukul dada. Jadi sekarang pun banyak sekali saya dengar ya sejumlah hamba Tuhan yang cuma bicara tentang berkat, berkat, berkat terus, tapi tidak pernah menyampaikan dosa dan kesalahan. Kita cenderung kompromistis. Padahal Yesus bilang kalau kamu ikut aku, kamu juga akan menderita karena namaku. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab? Itu para raja atau pemimpin. Banyak raja-raja yang menyembah berhala, akhirnya umat juga ikut. Karena barang ini akan turun dari kepala air. Kalau kepala air kotor, kaki air pasti kotor. Bersihkannya nggak bisa dari kaki air, harus dari kepala air. Kepala air itu siapa? Bapak, pria, suami, pemimpin-pemimpin. Yang keempat, siapa lagi yang bertanggung jawab? Menurut Hosea ialah para pencari keuntungan, bisnismen, pengusaha. Hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Karena apa? Kong kali kong dengan penguasa. Ya, para pedagang berkong kali kong dengan raja, nabi-nabi berkong kali kong dengan raja, makanya disebut nabi istana, yaitu menyampaikan kesukaan raja. Kalau raja bikin salah dong seng tegur, sebab takut nanti persembahan kurang, nanti amplop kosong. Dan saya mau kasih ingat bapak-bapak kita semua yang ditulis para imam, para nabi, para raja, dan para pencari keuntungan bisnismen. Semuanya dong, semua ini laki-laki. Peringatan dari Nabi Hosea, apa yang dilakukan? Peringatannya apa? Akan datang hukuman dalam 3 bidang. Wanita mandul, keguguran. Apa artinya? Berhenti generasi. Itu saudara-saudara bisa bayangkan, generasi berhenti. Ingat di zaman Firaun, dia begitu takut dengan kelahiran anak-anak Israel, anak-anak Ibrani, sehingga dia suruh bidan-bidan, jika yang lahir itu laki-laki, kasih mati dia. Yang perempuan dibiarkan hidup. Kenapa dia takut? Karena melalui laki-laki, benih keturunan itu akan terus berlangsung. Di zaman Herodes, ketika Yesus lahir dan dia disebut jadi raja, dia membunuh banyak anak-anak seusia Yesus pada waktu itu. Tapi lihat, Allah menyelamatkan Musa dan melahirkan generasi baru. Allah menyelamatkan Yesus disingkirkan ke Mesir supaya generasi penyelamatan terjadi. Makanya Tuhan pinjam kandungan wanita.
dia pinjam kandungan seorang perawan namanya Maria untuk melahirkan keselamatan. Jadi kandungan wanita sesungguhnya adalah logistik Allah untuk menyediakan keselamatan buat bangsa-bangsa. Karena itu adalah sebuah kekerasan yang paling mengerikan, sebuah kejahatan yang hebat. Allah sangat marah jika kandungan wanita disalahgunakan. Yang kedua, terjadi penumpahan darah. Musuh akan datang dan memusnahkan semua. Dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang ketiga yang paling ditakuti ialah pembuangan ke Babilonia. Dibuang. Keluar dari kampung halamannya sendiri, keluar dari tanahnya. Bapak, ibu-ibu perhatikan di seluruh dunia. Apa yang sering menjadi keributan keluarga, apa yang sering menjadi keributan antar desa, di Nusa Laut sana, di Saparua sana, apa? Soal tanah. Jadi orang Israel begitu mengerikan ketika mereka terbuang dari tanahnya sendiri. Itu hukuman yang Tuhan berikan. Orang bisa sembako kenal saudara gara-gara sebidang tanah. Kampung-kampung berantam antar desa gara-gara apa? Sebidang tanah. Dan saya mau beritahu, tanah itu artinya sumber. Dan pria pertama kali dibentuk dari tanah. Sumber itu. Jadi kalau ada pria-pria abubu yang bermasalah, berarti dong itu kemungkinan asal-usulnya dari tanah sengketa. Makanya kita mesti jadi sumber yang benar. Hosea diutus untuk apa, saudara-saudara? Dia diutus untuk kawin dengan seorang pelacur. Dan punya anak 3. Ya, itu untuk apa? Apa hebatnya ini? Dalam kehancuran macam apapun. Dosa yang sangat mengerikan apapun. Tuhan turun tangan untuk membebaskan engkau dari lumpur dosa itu. Ada kerelaan untuk membebaskan umat. Itu gambaran kasih Allah, gambaran pemulihan Allah. Allah tidak buang. Kalau Anda bertobat, Allah tidak buang. Lihat aja murid-murid. Hanya Yudas yang tidak bertobat dan karena itu dia binasa. Perhatikan di manakah keturunan Firaun sampai hari ini. Di manakah keturunan Herodes? Di manakah keturunan Pilatus? Di manakah keturunan para prajurit yang menyalibkan Kristus? Di manakah keturunan Yudas? Tidak ada. Tapi kita keturunan Abraham. Kita rasa Abraham itu orang abubu. Dia faham huka. Ya. Khusus pasal 4 yang tadi kita baca, ya, yang terjadi dengan umat, apa yang terjadi? Umat tidak setia. Tidak ada kasih. Tidak ada pengenalan akan Tuhan. Yang ada adalah mengutuk. Yang adalah berbohong, membunuh, mencuri, bersinah, kekerasan, penumpahan darah. Itu di ayat 1 dan 2. Ini yang terjadi. Kini yang ada cuma ini. Karena apa? Orang nggak kenal Tuhan, bahkan tidak mau tahu siapa Tuhan. Kenapa tidak tahu Tuhan dan tidak mengenal Tuhan? Tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan. Karena 4 pihak ini, imam, nabi, raja, dan para orang-orang kaya telah mengaborsi firman Allah untuk kepentingan mereka sendiri. Sudah terjadi kong kali kong, baik di bait Allah, baik di istana-istana raja, maupun di marketplace. Sehingga umat kemudian menjadi binasa. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita harus jujur. Jangan pura-pura tidak tahu. Oh itu kan terjadi perdong. Oh itu terjadi di kampung sana. Itu terjadi di negara sana. Itu terjadi di kota lain. Ya, saya sudah berkeliling ke banyak tempat, hampir di seluruh Indonesia, bahkan sudah sampai di Aceh, hampir di sebagian besar negara, ya,
untuk melayani pria dan keluarga. Salah satu yang kami ikut pelatihan bersama-sama itu, Steph Lekahena juga salah satu anggota tim saya, berkeliling kemana-mana. Ketemu orang tua tuh lahir di kampung yang nggak ada tempatnya. Beta lahir di Eliasa di Tanimbar dulu yang ada di peta. Steph lahir di Abubu yang akan pun nama Pulau Anyo-Anyo. Anyo-Anyo dipukul ombak. Mungkin orang nggak kenal, tapi Tuhan bisa mengubah segala sesuatu untuk memberkati bangsa-bangsa. Apa dampaknya dari Israel, pemimpin maupun umat, dan kita sekarang? Umat binasa karena tidak mengenal Allah. Para imam kepala ditolak oleh Tuhan. Anak-anak dilupakan oleh Tuhan. Kemuliaan ditukar dengan kehinaan. Orang lain mendapat keuntungan dari dosa dan kesalahan umat. Dan ini dampak yang buruk. Saya kira kita harus jujur. Hari ini pun prinsip-prinsip ini sedang berlaku di mana-mana. Saya tidak tahu kalau orang Abubu mengevaluasi diri sendiri. Banyak orang bisa beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak mempraktekkan ibadah mereka. Berapa banyak anak hamba Tuhan, berapa banyak anak-anak pekerja gereja yang hidupnya tidak seperti yang diberitakan oleh orang tua mereka. Saya pun berjaga-jaga supaya anak-anak saya, ada 2 putra saya, 27 tahun dan 20 tahun. Saya berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Saya melatih dengan mereka dengan sungguh-sungguh. Saya terus membiarkan jangan lagi pengalaman hamba-hamba Tuhan lain kena dengan anak-anak saya. Pada tahun 2002, Bapak, Ibu-Ibu, ada sebuah peristiwa transformasi yang hebat terjadi di Fiji dan Vanuatu di daerah Lautan Pasifik. Mungkin sudah ada yang nonton, kita nonton ulang. Klipnya kira-kira cuma 4 atau 5 menit. Itu ketika Injil masuk di Vanuatu, Injil masuk di Fiji, terjadi transformasi yang luar biasa. Ya, saya ketemu dengan salah satu pemimpin gereja waktu kami seminar di Bangkok tahun 2003, 2004 ya. Saya lupa tahunnya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, dia cerita di kampung-kampung mereka itu buah pepaya itu mungkin cuma sebesar gelas air mineral. Lautnya kosong melompong. Hutan-hutan gundul, nggak ada air. Tapi Perdana Menteri mereka namanya Edward Natapei. Dia bikin pengumuman di alun-alun kota. Dan dia berkata, hari ini aku serahkan bangsaku ke tangan Tuhan. Kami tolak semua penyembahan berhala. Kami hanya beribadah kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bersama dengan pemimpin-pemimpin rohani mereka datang sama Tuhan. Masyarakat mulai datang berbondong-bondong untuk bakar, dorang punya jimat-jimat, dorang punya opo-opo, dorang punya penyembahan-penyembahan. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 13 bulan, kurang lebih 1 tahun, 1 bulan, perubahan yang begitu hebat terjadi. Bukan hanya manusianya bertobat, bukan hanya pemimpin-pemimpinnya bertobat di berbagai level, mulai dari eksekutif, yudikatif, legislatif, bahkan para pengusaha dan bisnis, dan rakyat. Tidak hanya itu. Hasil hutan mereka, hasil ladang mereka berbuah, tambah besar.
Buah pepaya yang tadinya hanya sebesar gelas mineral, itu bisa dipikul 2-3 anak kecil. Wortel yang tadinya hanya sebesar ibu jari manusia, ibu jari anak-anak, berubah seperti kepala maik. Laut yang kosong keluar kerangnya, keluar kepitingnya, keluar ikan-ikannya. Dan Alkitab juga berkata begitu dalam kitab Mazmur, Allah tidak hanya pulihkan manusia, tapi seluruh kebutuhan manusia di alam ini juga Allah pulihkan kembali. Saya mau ajak kita untuk saksikan video ini sebelum saya akan lanjut lagi untuk menutup renungan kita. Mari kita saksikan video ini sejenak. Steph, bisa kelihatan? Kelihatan, Om. Kelihatan, Om. To see what God can do. Ya, bagus. Even through their own story. Bagus suaranya. I believe that God is raising Kelihatan, Om. in this hour as a model of His grace to be broadcast through the entire world. The spirit of jealousy is going. The spirit of anger and sedition, of division, is moving out of our lives. And I believe if the rest of the world can see that, then at least something God has done in Fiji will benefit to the rest of the world. And we just really believe that this is our turn to take the gospel from Fiji and to other Pacific Islands. Indeed, there is evidence that revival embers have already begun to scatter, most notably throughout the Western Solomon Islands and in the neighboring country of Vanuatu. Like Fiji, these nations have suffered long under the crushing weight of superstition, poverty, and political instability. In October 2002, Vanuatu's fortunes took a dramatic turn for the better. In a nationally televised speech, Prime Minister Edward Natape delivered a forceful repudiation of witchcraft and idolatry. In the name of our Lord Jesus Christ, and by the power of the blood of Jesus Christ, I renounce the worship of evil gods. I renounce the covenants with evil spirits and demonic powers. I renounce all their actions and worship of idols and evil spirits and evil gods. With the audience hanging on his every word, the Prime Minister concluded with a remarkable declaration. I, the Prime Minister of Vanuatu, today, on behalf of the people and the Republic of Vanuatu, make this covenant with the Almighty God. 1. We acknowledge you as the one and true and only true God. 2. We acknowledge you as the only God in whom Vanuatu stands. 3. We acknowledge the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior. 4. We acknowledge the power and the work of the Holy Spirit in our lives and in the nation of Vanuatu. I also this day pledge our allegiance to honor and serve no other gods but God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Almighty God, I, the Prime Minister, submit the nation into your mighty hands. 13 months after this spiritual watershed, George Sakumanu, Vanuatu's first head of state, boldly urged the nation's lawmakers to surrender their lives to Jesus. Many did so, and today they are presiding over a season of unprecedented political calm. Awed by Jehovah's transforming presence, Fiji's faithful make no attempt at articulate speech. You cannot really explain it without God. Each of our prayer requests have been answered. It is amazing. To me, it is a joy and a privilege to be part of what God is doing. We believe that the best is yet to come. I wish I could live another 30 more years. I can see the tremendous opportunity that we have right now. And God is enabling the church, maybe for the last of fancy. I think He's preparing the world for the return of Jesus Christ. If Fiji's eager obedience takes wing to the nations,
That day may not be far off. The turnaround happens so quickly. In the matter of months, It's almost something that's happening immediately. We pray now, it happens now. That is how we feel. This is the time that what the prophets were talking about. There's going to be new things. There's a new wave. There's a new wind coming now. total upside down change. It's a new day for Fiji. The toughest time with this country. I just praise God. I just praise God that that's what He's doing, and there's nothing else. There's nothing else to do, nothing else to talk about except that. Bapak, Ibu-ibu, mungkin kita berkata, oh kami dulu, kita mungkin mengalaminya ratusan tahun yang lalu. Mari kita periksa hari ini generasi demi generasi. Belum ada yang terlambat. Kita periksa apakah penyembahan kita di gereja sejalan dengan gaya hidup sehari-hari atau tidak. Sikap yang harus kita lakukan mesti apa? Bertobat. Umat yang telah ditebus, kita anak-anak Tuhan, kita suka bilang Yesus Kristus Tuhan. Sikapnya harus bertobat. Pertama-tama para pria dimulai, bukan berarti wanita tidak boleh. Tidak penting, semua penting, tapi dimulainya dari pria. Kenapa? Pria itu dikatakan di Alkitab dia sumber. Dia adalah seorang nabi, melaksanakan fungsi nabi untuk menunjukkan kebenaran kepada keluarganya. Keberhasilan seorang pria bukan hanya anaknya lulus sarjana, bukan hanya anaknya bekerja, tapi keberhasilan seorang pria, dia sanggup menunjukkan Yesus buat anak-anak mereka. Arahkan mata anak-anaknya dan keluarganya kepada Kristus.
Oh, Pak Pendeta, jangan khotbah begitu. Katong ini su Kristen dari nenek moyang. Saya mau kasih tahu, lamanya menjadi agama Kristen tidak menjamin kehidupan yang baik. Karena kita udah lihat berapa banyak orang Kristen yang kawin cerai, berapa banyak orang Kristen yang korupsi, berapa banyak orang yang ngaku Kristen tapi hidup dalam kejahatan, menjadi preman dan ditakuti di mana-mana. Berapa banyak orang Kristen sudah rajin ke gereja tapi masih pergi ke gunung-gunung, masih pergi ke kuburan-kuburan untuk bicara dengan orang mati. Apakah Kristen yang dimaksud Kristus? Kenapa kita pria imam menjadi penjaga keluarga melalui doa-doa kita? Kita mendengar suara Tuhan, tapi Tuhan juga mendengar suara kita. Kalau kita berdoa, Tuhan dengar kita. Kalau kita baca firman, kita dengar suara Tuhan. Menjadi raja atau pemimpin rumah tangga, menyediakan kebutuhan, periksa keluarga kita, di kampung halaman ataupun di mana-mana. Anak kawin tapi orang tua yang kasih makan. Cucu lahir orang tete dan nenek yang urus. Di manakah orang tuanya? Pendidikan keluarga macam apa yang kita sedang bangun di negeri kita ini? Pria mengambil keputusan, memberi identitas sebagai anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka tidak dilupakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti baca Mazmur 128, di sana sangat tegas berkat holistik. Pria takut Tuhan, dia menikmati pekerjaan tangan sendiri, kesehatannya terpelihara, istrinya mulia seperti pohon anggur yang subur, anak-anaknya kuat seperti tunas pohon zaitun. Pria itu jadi pahlawan atas rumah tangganya, gereja atau Sion diberkati, Yerusalem atau kota diberkati, Israel bangsa dipulihkan, dan kita bisa melihat anak cucu kita. Langkah praktisnya apa, Bapak Ibu? Langkah praktisnya sederhana, musnahkan semua berhala. Berhala itu apa, saudara-saudara? Mungkin kita udah nggak punya jimat-jimat lagi, kita nggak ke gunung-gunung lagi, tetapi apa yang ada di pikiran kita? Siapa yang lebih penting dalam hidup kita? Yesus Tuhan atau hobi kita? Atau keinginan daging kita? Atau dosa-dosa favorit kita? Sebab orang yang disebut menyembah berhala, tandanya cuma satu. Ketika ada korban di rumahnya. Istrimu jadi korban, anak-anakmu jadi korban, berarti kamu sudah menyembah berhala. Apa itu? Apa yang kamu suka lebih penting dari hidupmu dan keluargamu. Suamimu bisa jadi korban, anak-anakmu bisa jadi korban, keluargamu bisa jadi korban, karena kamu telah menyembah berhala. Yang kedua, tanda yang biasa gampang ialah kalau kebiasaan buruknya disinggung, dia marah. Ya, contoh misalnya orang merokok, dikasih ingatan rokok itu bisa bikin sakit. Dia bilang, mau dek apa beta penguang, kau bukan ngalih penguang. Itu dia. Berarti dia lebih sayang kepada sesuatu yang merusak hidupnya daripada teguran firman dari teman-temannya yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang kedua, bangun mesbah pribadi dan mesbah keluarga. Kita bangun pagi cari apa? Cari handphone, cari laptop. Tapi kita nggak cari Tuhan. Tidur dengan siapa? Tidur suami istri, tapi di tengah-tengahnya ada handphone. Anak-anak muda tidur dengan handphone, sampai handphone jatuh, sampai berantakan. Orang tidur dengan firman dan Roh Kudus, kata orang sekarang tidur dengan handphone. Hidup membangun mesbah pribadi, mesbah keluarga. Dalam hidup komunitas yang sehat. Katong ingatkan dong semua, Alkitab bilang kas tinggal dong. Hidup dalam komunitas sehat artinya komunitas yang selalu memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus, indah didengar, enak didengar, indah dipandang dalam kemuliaan Tuhan. Ya, harus radikal. Ada orang yang berteman akrab dulu, katong sudah usia begini masih kebiasaan buruk.
kasih tinggal. Kenapa? Kata orang punya anak cucu harus dipersiapkan untuk menjadi lebih baik. Apa yang Yesus lakukan dan apa yang kita harus teladani? Saya mau beritahu Bapak Ibu, di salib itu ada pertukaran. Yesus dihukum supaya saya diampuni. Yesus disakiti supaya saya disembuhkan. Yesus dijadikan dosa supaya saya dibenarkan. Yesus menjalani kematian supaya saya terima kehidupannya. Yesus tanggung rasa malu saya supaya saya terima kemuliaan. Yesus ditolak supaya saya diterima. Yesus menjadi suatu kutuk supaya saya terima berkat. Saudara tinggal tambahkan apa saja yang saudara mau. Dan itu sebenarnya dalam situasi pandemi ini apa yang harus kita kerjakan. Kita taat pada protokol-protokol kesehatan negara. Kita taat pada semua aturan-aturan yang berlaku. Itu bukan peraturan-peraturan semata-mata. Itu hikmat-hikmat yang datang kepada orang-orang yang cerdik pandai, para dokter, para medis, tenaga-tenaga kesehatan, para ilmuwan diberi hikmat untuk mengatur bagaimana caranya rakyat itu hidup benar. Dan kita anak-anak Tuhan melakukannya bukan sekedar taat pada peraturan, tapi kita mau menghidupi nilai-nilai Kristus yang menjadi berkat buat orang lain. Selain itu, kita juga berdoa buat bangsa kita. Kita tidak punya tempat untuk bersungut-sungut karena proses ini kita semua jalani. Dan disitulah akan ada beda antara anak-anak Tuhan dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau kakak Krisa, danke banyak. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Periksa hidup kita. Amin. Periksa, jangan periksa orang lain. Yes. Periksa hidupmu, periksa keluargamu, periksa anak-anakmu. Jangan-jangan mereka sudah tidak kenal Tuhan. Mereka lebih mengenal orang-orang yang hebat-hebat di panggung-panggung politik. Mereka hebat di panggung-panggung seni musik. Itu tidak ada yang salah. Tapi apakah mereka mengenal Tuhan yang kau sembah? Periksa apakah kita masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk, mencari kuasa-kuasa di luar Kristus. Bertobatlah, karena kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi ini akan selesai. Tapi yang kita tahu ialah rahmat Tuhan baru setiap pagi. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Amin. Bapa, hamba-Mu terbatas. Anak-anak-Mu, keluarga besar Ikris juga terbatas. Tapi kami percaya firman-Mu tidak terbatas. Dan karena itu Bapa, Engkau jamah setiap anak-anak-Mu. Dengan firman yang telah hamba sampaikan, hamba juga terbatas. Tapi Roh Kudus mengurapi seluruh kebenaran ini. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh di tanah rantau ini, kami hanya mengandalkan Tuhan. Di tanah rantau ini kami menyembah Kristus yang dahsyat itu. Dan kami bisa menjadi teladan buat anak cucu kami. Kami menginginkan yang baik buat mereka. Bapak, terima kasih. Segala hormat kemuliaan buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya firman-Mu dalam Yesaya 55 ayat 11. Firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih menghirup napas yang diberikan. Pengenalan itu pun harus tetap ada. Terima kasih Penus. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pamaku Tanamal. Silakan, mungkin ada yang lain yang mau membagi pengalaman iman selama masa pandemi, ketika banyak orang sedang menghadapi berbagai macam problem, tapi anak-anak Tuhan tetap mengandalkan Tuhan. Ayo saudara-saudara, jangan malu-malu. Kalau ingin bicara, tinggal
unmute speakernya langsung saja. Katong semua diam. Kalau sekarang dong rasa betul dong baku melawan orang tua. Pasti semua orang punya pengalaman yang sama. Apalagi dunia gadget yang membuat orang tua juga mengalami sedikit kesulitan untuk bagaimana bisa membawa anak-anak supaya mereka tidak terlalu tergantung dengan gadget, walaupun memang saat ini gadget menjadi penting. Tapi yang tadi Bapak Pendeta bilang tuh, sampai tidur-tidur, HP jatuh, karena memang orang sudah lebih menikmati itu. Nah, menjadi kesulitan, walaupun memang kita orang tua harus memberi contoh ya. Kadang-kadang kita sudah kasih tahu jam berapa sampai jam berapa boleh, kita atur waktu, tapi enggak bisa. Nah, mungkin kita bisa sharing Pak Pendeta atau yang punya pengalaman-pengalaman tentang masalah-masalah seperti ini, karena memang ini menjadi penting. Kalau ketemu tidak mulai dari sekarang, nanti besok anak-anak itu sangat egois. Saudara yang baku perlu lai, karena masing-masing sudah menikmati gadget. Dorang bilang begini, yang dekat menjadi jauh, yang jauh justru menjadi paling dekat karena gadget itu. Tapi ketong kan boleh begitu, karena efek dampaknya ke depan itu justru membuat ketong nanti bisa hidup rukun, ketong bisa hidup bersama, karena memang situasi dan keadaan sudah seperti itu. Nah, mungkin Bapak Pendeta punya tips, atau bapak-bapak, saudara-saudara yang lain punya tips bagaimana supaya ketong semua sama-sama ketong bisa membangun generasi ini dengan betul-betul dorang harus kembali ke Alkitab, dorang harus lebih dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Beta pikir untuk sementara itu Pak Pendeta, mungkin saudara-saudara yang lain, mari kita sharing Pak Pendeta bagi tips per ketong juga. Danke Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta Indole Kahena. Bapak, Ibu-Ibu, Pendeta Indo ini beta pernah di tingkat dulu. Tapi sekarang dia pendeta di Halim ya. Saya nggak ada tips sama sekali. Saya selalu bilang pada semua orang, saya bukan pendeta yang menciptakan tips-tips. Tapi saya ingin sampaikan kebenaran firman Allah. Karena tips itu bisa kita ciptakan sendiri. Terlalu banyak tips di negeri ini, terlalu banyak tips di gereja. Tetapi saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan Ibu Pendeta itu pertanyaan semua orang tua. Rata-rata. Tapi saya mau ingatkan Bapak, Ibu-Ibu, mari kita jujur, mari kita sungguh-sungguh memiliki satu kepercayaan. Memang beda. Dulu ketoran jalan kaki dari rumah ke kampus. Berjalan kaki, saya nggak ada telepon. Ya, orang pergi sekolah di Titawai berjalan kaki dari Abubu sampai di Titawai dulu SMP. Sekarang suruh anak-anak jalan kaki gimana ceritanya? Jadi adalah keliru jika kita menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu kita untuk memanage anak-anak. Tidak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan ialah sampaikan kebenaran Allah, hidupi kebenaran itu, dan mereka akan menjadikan kita teladan. Karena semuanya berubah. Segala sesuatu berubah. Bahkan bumi ini juga bergeser. Masih ingat peristiwa tsunami di Palu? Ada gedung-gedung, bahkan gedung gereja bergeser hampir 100 atau 200 meter dari tempat semula. Jadi semua berubah. Teknologi berubah. Tapi yang tidak berubah hanyalah firman Allah.
Amin. Yang tidak berubah itu hanya Yesus Kristus Tuhan. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta jangan paksa ketua berubah. Tuhan Yesus saja yang berubah, mau suruh ketua berubah. Lalu ada satu teman yang jawab, ose purene moyang. Ose mau tiru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bamaki ka ose. Tuhan Yesus itu ada bamaki. Tuhan Yesus itu ada tato. Tuhan Yesus itu ada pancuri. Tuhan Yesus itu ada pancuri orang pun cengke di utang. Tuhan Yesus itu ada pikori orang pun bini. Jadi bilang jangan berubah. Karena Tuhan Yesus yang berubah. Dia tidak berubah karena dia kekal. Dia tidak berubah karena tidak dahsyat hidupnya. Dia menuntun kita dengan bukan hanya dengan perkataannya, dengan keteladanannya. Karena itu saya himbau para orang tua, jangan cari tips di mana-mana. Alkitab sempurna mengajarkan kita hidup dalam kebenaran. Rajin berdoa saja, anak-anak pasti tiru. Rajin baca firman, dong pasti tiru. Rajin cari Tuhan, dong pasti tiru. Tapi anak-anak juga saya selalu ingatkan, kami orang tua bisa salah. Karena dulu dididik dengan cara yang tidak sempurna. Tetapi kamu tidak bisa cari orang lain untuk mengganti ayahmu dan ibumu. Anak-anak muda dengar, mamamu hampir mati waktu engkau dilahirkan. Seandainya kalau mama tahu Ose akan kepala batu lawan mama, lebih baik waktu Ose lahir, mama langsung gepe kasih mati juga. Tapi Ose yang tahu nanti Ose begitu. Kalau mama sudah tahu sejak awal nanti Ose kepala batu, lahir langsung gepe kepala. Tapi kan orang tidak tahu. Jadi hormatilah mamamu. Mamamu mungkin buta huruf, tidak tahu baca. Mamamu mungkin tidak tahu pakai gadget. Bahkan di Abubu ada satu orang, dia punya anak sekolah di Jakarta. Lalu dia telepon sinyal sem bagus. Lalu dia SMS dia, mama, SMS saja, mama pun suara yang bagus, sinyal putus-putus. Lalu mama jawab, nyong, mohon maaf, mama bisa SMS. Barang kenapa? Mama pun tulisan terbaik. Itu artinya apa? Mama dong mungkin dong buta huruf, mama dong sen tahu pakai gadget. Tapi bangsa berjuang supaya Ose bisa jadi orang hebat. Dengar anak-anak muda. Ose mama baju cuma satu biji ke gereja baju hitam, pakai kain pikul. Tiap minggu pakai itu selama 365 hari, berapa minggu? 52 minggu. Mama pi gereja pakai kain pikul dan kain hitam terus. Sekali-sekali dong pi di PW dong pakai apa namanya ini baju cele. Tapi Ose bagaya pakai jas, lalu Ose mau hina orang tua. Itu yang orang tua bilang anak durhaka. Jadi jangan hina orang tua. Mama bisa mati gara-gara engkau. Mama kadang-kadang bangun lebih pagi, tidur terlambat. Tengah malam baru mama tidur karena dia siapkan makan pagi. Pagi-pagi dia udah bangun duluan. Dia yang tahu makan Kentucky Fried Chicken. Dia cuma tahu colo sagu dan makan papeda. Dia yang tahu makan Pizza Hut supaya kau bisa makan. Anak-anak muda mesti beritahu. Tapi kita orang tua juga, jangan tiba-tiba jadi polisi di rumah. Sedikit-sedikit tanya, Ose dari mana? Kita bukan polisi di rumah, kita ini bapak dan mama. Habis itu mama jadi jaksa. Mulai tuntut, Ose pun salah begini, salah begini, salah begini. Betul dia usidori ketawa itu pengalaman kapan ya? Habis itu bapak dan mama jadi hakim. Hari ini bapak dan mama memutuskan, menimbang, 1, memperhatikan, 2, memutuskan. Hari ini dan 1 minggu tidak boleh pakai handphone, tidak boleh pakai motor, tidak boleh pakai mobil. Itu rumah kita udah berubah jadi pengadilan, polisi, jaksa, hakim. Anda bapak-bapak, ibu-ibu tidak ditetapkan jadi polisi, jaksa, hakim. Itu jabatan-jabatan publik.
tapi Anda adalah seorang Bapa, seperti Bapa di surga yang membuka tangannya ketika anak-anaknya datang. Dia buka kedua tangannya menunggu anak-anaknya. Dia seorang ibu yang merangkul dan bersedia untuk berkorban buat mereka. Jadi mari kita kembali. Ibu-ibu yang suka jadi jaksa itu bertobat. Ibu Dori, Ibu siapa lagi? Istrinya Pak Leo. Istrinya Pak Stef, istrinya Pak Maku. Ya, kalau ada mama-mama dengar, beta kasih tahu, ya, jangan jadi polisi di rumah. Nanti anak-anak dong diajar, akhirnya dong parlente. Barang kenapa polisi? Jangan jadi jaksa. Nanti dong kabur, dong simpan rokok di luar. Di dalam dong saya isap rokok, dong di luar baru isap rokok. Barang jaksa cari bukti ini. Jangan hakimi dong. Karena dong saya minta dilahirkan. Kasih firman. Pengalaman-pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Itulah sebenarnya warisan-warisan yang hebat. Sehingga mereka kenal Tuhan. Karena orang tuanya. Bukan dari orang lain. Mereka kenal Tuhan karena lihat orang tuanya menyembah Tuhan. Jadi Ibu Pendeta Indo, saya tidak ada tips, tapi sebagai hamba Tuhan, firman Allah bilang, orang tua, pria, wanita menjadi teladan buat anak-anak. Anak-anak, hormati orang tua, supaya panjang umur. Pertanyaannya, kenapa banyak sekarang anak-anak yang hormat orang tua? Oh, gampang jawabannya. Banyak orang tua tanya saya, Pak Pendeta, kenapa anak-anak ini sering dengar katong lain? Kenapa anak-anak ini sering mau lagi perhatikan nasihat orang tua? Saya mau kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah, apakah Anda layak didengar? Apakah Anda layak diikuti? Orang tua mengeluh, anak-anak sering dengar katong lain, gampang. Apakah Anda layak didengar? Kenapa dong seng mau dengar katong? Karena waktu dorang kecil katong seng dengar dong. Makanya waktu dong besar, dong seng mau dengar katong. Impas. Sama satu. Tapi kalau ketong waktu kecil katong dengar dong besar dong pasti dengar katong. Dan itu yang disebut umat yang mengenal Allah. Kalau beta puanana bikin salah, beta seng marah dong. Beta puana laki-laki 2. 1 27 tahun sudah bekerja, 1 20 tahun masih kuliah, 2 laki-laki. Beta pembini orang Kalimantan. Kalau anak-anak salah, beta seng pukul dorang, beta seng marah dorang, beta cuma polo dong, lalu beta bilang, papi yang salah. Loh, kok papi yang salah? Iya, karena papi tidak mengajarkan kalian dengan baik. Dan Alkitab juga bilang, kasih menutupi banyak sekali dosa. Katong bikin beres supaya aman. Tapi katong orang Ambon ini beda. Wey, selalu dia yang paling benar. Ada seorang anak Tuhan bilang, seorang pejabat, dia bilang begini, katong orang Maluku ini punya karakter ada 2. Yang pertama itu karakter karaka, tahu karaka atau kepiting. Dia bilang begini, ini bukan dari saya, dari orang itu, tapi saya setuju. Dia bilang kepiting, karaka itu, kalau taruh 2-3 ekor di dalam ember, tidak usah ditutup, tidak usah dijaga. Dia nggak bakalan keluar dari ember. Tapi kalau taruh 1 ekor, harus jaga karena dia pasti keluar. Nah, kenapa 2-3 ekor itu nggak ada yang keluar? Karena kalau 1 naik, yang 1 tarik turun.
Satu naik lagi, yang satu tarik turun. Itu karakter Karaka. Karakter yang kedua, karakter Teteruga. Cara membunuh Teteruga ialah balikin badannya. Betul ya? Jadi Teteruga itu, kalau sudah balik badan, Teteruga itu setelah buka begini, dia sudah mati sebenarnya. Tapi dia masih pukul dada terus. Ini karakter orang-orang yang sudah mati rohani, tapi masih sombong pukul-pukul dada. Mesti bertobat, kalau enggak, anak-anak kita akan tiru kita. Baik atau buruk akan ditiru anak-anak kita. Karena itu, mari kita jadi orang tua yang jadi teladan. Tuhan gak tuntut kita pintar-pintar banget. Yang dia tuntut dari kita kesetiaan dan pengenalan akan Allah. Terima kasih atas sharing kita. Terima kasih Pak Nus untuk jawaban pertanyaan tadi. Itu juga sebenarnya pertanyaan kita. Tapi saya mau singgung soal tadi video yang disampaikan. Bagaimana Fiji atau Vanuatu itu mereka setia kepada Tuhan dan kehidupan mereka berubah. Apakah ini kalau kita lihat dengan keadaan kita saat ini atau kehidupan kita di negeri atau di Ambon, kalau kita lihat sekarang, kalau dulu waktu kecil, malah di kampung-kampung itu kan orang pada musim cengkeh, orang datang tinggal di rumah. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, itu malah tidak ada lagi yang datang, karena mungkin sudah tidak ada cengkeh di sana. Nah, apakah mungkin Bapak Pendeta mau katakan bahwa ya itu juga harus kita evaluasi bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan. Bahkan beta kemarin pulang di Ambon, sebentar beta tanya-tanya, mungkin juga pegawai negeri ketorang ini juga sudah mulai berkurang seperti itu. Dan mungkin itu barangkali menurut beta kita harus berubah untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan supaya Tuhan berkati kehidupan kita. Kira-kira begitu. Mohon mungkin ada masukan atau tanggapan dari Pak Nus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leo Huka. Memang harus jujur bahwa kalau orang tua lagu dulu bilang dulu lain sekarang lain. Ya, dulu lain sekarang lain. Kalau dulu, kalau liburan orang pulang kampung karena cengkeh fall. Sekarang orang kampung yang jalan-jalan ke kota. Tapi sekarang sama-sama tak dulu ditampa. Orang kampung sebisa ke kota, orang kota sebisa ke kampung. Saya tidak bisa bikin kesimpulan pribadi, tapi pengalaman iman saya, kita mesti periksa hubungan kita dengan Tuhan. Kita mesti periksa mengapa banyak sekali keterpurukan di negeri ini. Mari kita periksa kenapa banyak sekali kehancuran di negeri ini. Mari kita periksa seperti di kitab Hosea, ada terjadi begitu banyak problem yang kita hadapi. Kalau kita lihat ayat 2 tadi itu ada sejumlah daftar yang dibikin oleh Hosea. Ada pembunuhan, ada persinahan, ada pencurian. Segala macam kejahatan muncul seperti jamur di musim hujan. Padahal mereka yang melakukan kebanyakan justru mengaku orang-orang gereja. Itu yang menjadi keprihatinan kita sampai hari ini. Jadi kalau cengkeh-cengkeh berbuah,
Sawah ladang semberbuah, Alkitab bilang, jangan-jangan belalang pelahap datang untuk menghabiskan semuanya karena Tuhan diabaikan. Saya tidak tahu, tapi masing-masing periksa hidupnya. Kalau baca Mazmur 128, Pak Leo ayat itu bilang begini, orang yang diberkati adalah orang yang takut Tuhan, hidup menurut firman Allah. Lalu ayat 2 berkata, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi, bekerja pagi sampai sore, nikmati hasil pekerjaan tangan sendiri. Ya. Ada orang yang bekerja P7, pergi pagi, pulang pagi, pendapatan pas-pasan, itu namanya P7. Lembur pula. Tapi setelah habis sebulan, yang makan dia penggaji siapa? Bukan keluarganya. Yang makan dia penggaji bukan anak cucunya. Yang makan dia penggaji itu rumah sakit. Kenapa? Sakit melulu. Yang makan dia penggaji itu apotik. Kenapa? Tukar resep terus. Yang makan dia penggaji puskesmas. Yang makan dia penggaji bengkel, barang-barang rusak terus. Tidak habis-habisnya. Kalau itu terjadi, periksa. Alkitab berkata, apakah engkau menjadikan Allah penguasa tunggal dalam hidupmu atau bukan? Bahkan dia bilang begini, dan baiklah keadaanmu. Artinya apa? Sehat walafiat. Flu, ya, karena ada cuaca buruk. Jadi sakit penyakit itu justru penyebabnya ada dua. Menurut Mazmur 107 ayat 17, orang sakit karena dosa, orang sakit karena kesalahan. Dan karena itu, tapi dua-duanya jawabannya disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi firman disampaikan sembuh. Jadi kalau beta hamba Tuhan sakit, itu periksa, jangan-jangan dosa melanggar firman Allah, atau jangan-jangan kesalahan. Dokter su bilang, kalau usia 59 tahun tuh, jaga makan, jangan makan lemak-lemak banyak, jangan makan RW, nanti kolesterol, asam urat, darah tinggi, sakit, lalu bilang Tuhan sayang. Tuhan sayang, Tuhan jaga kita, cuma katong jaga katong pun diri. Bapak maku tarama, Tuhan jaga katong, cuma katong jaga katong pun diri. Ada orang abubu yang minta beta doakan dia batuk-batuk banyak. Dia bilang, Pak Pendeta doa dulu, beta batuk ini. Beta bilang, mohon maaf Pak, beta mau tanya dulu sebelum beta berdoa. Bapak nih, isap rokok kaseng. Dia bilang, Bapak Pendeta, itu kapal ikan itu. Asap naik terus. Lalu beta bilang, kalau begitu mohon maaf Bapak, beta yang mau berdoa. Bukan beta yang mau. Karena begini, Amsal 28 ayat 9 bilang berdoa tanpa ketaatan itu doa itu sebuah kekejian buat Tuhan. Jadi cara Bapak berhenti batuk bukan doa. Tapi apa? Stop, isap rokok. Itu namanya. Tapi bagaimana Bapak Pendeta ini katong sudah masuk isap? Ya sudah, urus sendiri beta yang mau sembahyang. Jadi jangan buang-buang sembahyang sebarang. Kalau katong mau buang angin sebarang boleh. Buang uang sebarang, jangan buang-buang doa. Sutawa kampung penyebab. Makanya makan banyak juga, ingat. Beta Bapak Pendeta. Sampai meninggal, beta ketua sinode baru tua meninggal. Beta pernah praktek dia bubu tinggal di rumah Stef Lekahena, makanya beta kenal keluarga ini baik. Ya, walaupun kadang-kadang dong ingat beta ingat dong terus. Keluarga Lekahena. Beta ini sudah melayani, beta ini masuk kampus sekolah tinggi teologi di Tanah Lapang kecil. Pendeta Indo itu beta pada di tingkat. Beta aktif mahasiswa. Pindah ke Jakarta tahun 87. Layani Tuhan sampai sekarang. Layani di dalam dan luar negeri.
tapi beta belum pernah ketemu orang mati karena kelaparan. Orang Kristen, belum pernah beta ketemu orang Kristen mati karena kelaparan. Tapi yang beta ketemu banyak orang Kristen mati karena kekenyangan. Makan banyak, kolesterol, asam urat, darah tinggi, stroke, dan mati. Makanya Yesus sudah kasih rambu-rambu. Yesus bilang begini, dia ajar doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Itu doa Bapa kami, makan secukupnya. Tapi kalau kamu makan banyak, itu bukan doa Bapa kami, itu namanya doa Bapa kamu. Doa Bapa kami itu makan secukupnya. Doa Bapa kamu makan sebanyak-banyaknya, makanya gampang sakit. Kalau pakai bahasa Ambon, doa Bapa ketong pun Bapa yang berdoa begitu. Kalau makan banyak, itu namanya doa Ose Pembapa. Dan itu yang membuat sakit penyakit. Kalau ketong salahkan pendeta, saya ngajar firman. Ketong salahkan gereja, saya ngajar firman. Ketong salahkan sana dan sini. Gereja sudah siapkan semua. Hamba-hamba Tuhan terbatas. Tapi dong siapkan kebaktian hari Minggu. Dong siapkan kebaktian wanita, kebaktian kaum bapak, kebaktian anak-anak sekolah minggu, kebaktian orang tua. Tuhan sudah sediakan, pakai gereja siapkan. Kenapa saya datang dengar firman? Nanti sakit baru kasih salah gereja. Itu karena ketong kepala batu. Makanya dalam situasi ini, mari ketong cari Tuhan. Apalagi ketong orang-orang di kota, pulang kampung bagaya, dompet tebal, tapi begitu periksa, kartu nama semua. Bagaya terus. Di Jakarta saya pernah pergi kebaktian. Ya, orang-orang dari kebanyakan dari Maluku tuh. Di Jakarta saya pernah lihat dong pemuka di kebaktian. Tapi kalau pulang kampung, dong duduk paling depan. Gaya lagi. Tuhan makanya geleng-geleng kepala lihat tuh orang kamu orang ini. Sudah lalu lagi. Makanya mari kita cari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati orang-orang Abubu di Jabodetabek. Jadi berkat buat banyak orang. Amin. Amin. Kita mau tutup. Saya